Okay, let's go. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat aplikasi media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, langkah awalnya kita membuka aplikasi Macromedia Flash 8. Lalu pilih Flash Dokumen untuk memulai project baru. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Macromedia Flash 8. Nah, langkah pertama yang kita gunakan dengan cara klik kanan pada bagian kanvas, lalu pilih dokumen properties. Nah, di sini kita dapat mengatur ukuran kanvas yang akan kita gunakan, namun kali ini kita akan menggunakan ukuran kanvas dengan ukuran 800 x 600 dengan frame rate 30. Lalu klik OK. Nah, teman-teman, inilah ukuran kanvas yang telah kita atur. Namun, untuk dapat melihat keseluruhan dari kanvas yang telah kita atur, kita dapat melihat pada pojok kanan atas. Kita masih 60% saja. Nah, inilah tampilannya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yang kita gunakan ialah menambah scene yang akan kita gunakan nantinya dengan cara masuk ke menu window, lalu order panels, lalu klik scene. Nah, di sini kita menggunakan 6 scene ya teman-teman. Nah, untuk menambah scene-nya kita klik tanda tambah add scene ini. Nah, telah ada 6 scene, lalu kita memberi nama masing-masing scene yang akan kita gunakan. Seperti contoh scene 1 kita memberi nama loading. Scene 2 kita beri nama menu. Scene 3 kita beri nama tujuan. Scene 4 kita beri nama materi. Scene 5 kita beri nama soal. Dan scene 6 kita beri nama profil. Nah, lalu kita klik tanda silang. Nah, untuk melihat bahwa kita telah berhasil membuat scene-nya, kita dapat melihatnya pada bagian edit scene ini. Klik. Nah, inilah scene yang telah kita buat tadi teman-teman. Sekarang saya akan membuat scene loading. Jadi kita klik loading. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita menambah layer yang akan kita gunakan dalam pembuatan loading. Nah, di sini kita menggunakan 4 layer. Nah, cara menambah layernya kita menambahnya dengan mengklik insert layer. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 layer. Nah, setelah keempat layer telah muncul, lalu kita mengganti nama sesuai dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Layer pertama kita memberi nama background. Layer kedua kita beri nama kotak loading. Layer ketiga kita beri nama kotak luar loading. Dan layer keempat kita beri nama tulisan loading. Nah, sekarang kita masuk pada layer pertama background. Nah, di sini kita akan menambah background pada kanvas yang akan kita gunakan dengan cara klik menu file, lalu import, lalu klik import to stage. Dan di sini saya telah menyediakan background yang akan kita gunakan. Klik lalu open. Nah, teman-teman, untuk mengatur agar background ini sesuai dengan kanvas yang telah kita atur, kita memberi ukuran pada background ini dengan cara mengklik background, lalu mengubah ukurannya pada bagian pojok kanan atas. Kita memberi ukuran sesuai dengan ukuran kanvas yang telah kita atur tadi, 800 x 600. Lalu enter. Nah, background ini telah menyesuaikan dengan kanvas yang telah kita atur pada halaman awal tadi. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke layar kotak loading. Nah, di sini kita akan membuat kotak loading dengan cara
memilih tools yang ada pada bagian kiri layar, lalu kita mengklik tools rectangle tool. Lalu kita memilih kotak rectangle tool R ini. Nah, kemudian kita akan mengatur warna yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada dua jenis warna. Yang pertama, stroke color atau warna pada pinggiran kotak. Dan kedua, fill color. Fill color ini warna pada bagian dalam kotak. Nah, di sini kita tidak memberikan warna pada bagian luar kotak. Jadi kita mengubahnya menjadi tanda silang merah ini. Nah, pada bagian fill color kita memberi warna biru. Kita menyesuaikan background yang telah kita atur tadi. Baik, selanjutnya kita arahkan kursor ke dalam kanvas, lalu tahan, klik kiri, lalu tarik sesuai dengan keinginan kita, lalu lepas. Nah, inilah kotak loading yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada layar kotak luar loading. Nah, di sini kita akan membuat bingkai dari kotak loading yang telah kita buat sebelumnya dengan cara klik menu atau tools rectangle tool tadi. Lalu kita ingin kalau bagian dalam kotak yang kita gunakan tidak memiliki warna, jadi kita mengubah fill color menjadi tidak berwarna, atau kita mengklik garis merah silang ini. Lalu sisi dari atau bagian luar dari stroke color atau bagian luar kotak kita memberi warna biru sesuai dengan warna kotak loading tadi. Lalu tahan pada bagian luar kotak loading, lalu lepas. Nah, inilah bentuk dari kotak luar loading teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada layar tulisan loading. Nah, di sini kita akan memberikan tulisan loading pada kanvas yang telah kita buat tadi dengan cara masuk ke menu tools, text tools, klik lalu arahkan kursor ke dalam kanvas. Nah, di sini kita dapat mengatur bentuk dari kata yang akan kita tulis. Nah, untuk mengatur ukuran dari tulisan yang telah kita buat, kita dapat mengubah ukurannya dengan cara blok bagian kata loading, lalu masuk ke menu teks, lalu size, dan di sini kita dapat mengubah ukuran sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita memakai ukuran 36. Oke, baik, sekarang kita akan mengubah warna dari tulisan loading ini. Kita menyamakannya dengan kotak loading dan kotak luar loading. Kita blok pada bagian tulisan, lalu kita ubah warnanya pada Nah, ini teman-teman bentuk dari kotak loading, kotak luar loading, dan tulisan loading. Baik, selanjutnya arahkan kursor pada frame 45, lalu klik kanan, klik insert keyframe. Ulangi langkah yang sama pada kotak luar loading, dan background. Teman-teman, arahkan kursor pada frame 1 layar kotak loading. Klik kanan, lalu klik create motion twin. Nah, lalu klik free transform tool. Nah, arahkan kursor pada kotak loading. Pindahkan bulatan putih ke kiri kotak loading. Nah, lalu tarik kotak loading mengecil ke arah kiri. Nah, selanjutnya arahkan kursor ke frame 45, lalu klik kanan,
klik create motion twin. Nah, kemudian arahkan bulatan putih atau pindahkan bulatan putih ke kiri bagian kotak loading. Dan biarkan kotak loading jangan lagi tarik ke arah kiri. Nah, oke teman-teman, untuk melihat apakah kita telah berhasil membuat scene loading ini, kita dapat melihatnya dengan mengklik control, lalu klik test scene. Nah, inilah scene loading yang telah kita buat, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri scene loading yang kita buat, diharapkan langsung pindah ke scene menu dengan cara arahkan kursor pada layar kotak loading pada frame 45, klik kanan, lalu klik action. Nah, di sini kita akan memasukkan scriptnya. Lalu klik tanda yang di atas ini. Nah, untuk melihat apakah dapat berpindah ke scene selanjutnya, kita dapat melihatnya dengan mengklik menu control, lalu test movie. Itulah tadi teman-teman langkah atau cara membuat scene loading dalam pembuatan aplikasi menggunakan Macromedia Flash 8. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah pembuatan scene loading selesai, maka kita masuk pada pembuatan scene main. Tahap awal yang kita lakukan yaitu mengisi layar 1 sampai 6. Layar 1 kita isi background. Pada layar 2 kita isi tulisan sepak bola. Karena di sini materi kami sepak bola, makanya di layar 2 kita tulis sepak bola. Seterusnya di layar 3 kita isi tujuan. Di layar 4 kita isi materi. Di layar 5 kita isi latihan soal. Seterusnya di layar 6 kita kasih profil pengembangan. Seterusnya kita masuk pada background. Cara kita import file, import, masuk di import to stick, kita pilih gambar ini. Oke, untuk mengatur ukurannya kita masuk di terus hanya kita pencet backgroundnya, kita ubah menjadi 800. Terusnya H kita ubah 600. Oke, kita sesuaikan background pada kanvas. Oke, kira-kira seperti itu. Seterusnya kita masuk pada tulisan sepak bola. Kita klik text tool, terus kita ubah ukuran teksnya dengan kita kasih ukuran 40 atau 72 lah. Kita mulai kasih seperti ini. Nah, di sini kita menulis sepak bola. Seterusnya kita masuk pada tujuan. Di sini kita masuk pada file, terus import to stick. Kita cari file yang sesuai. Oke, ini tujuan pembelajaran. Kita atur ukurannya dalam kanvas agar kita perkecil sedikit. Oke, kira-kira seperti itu. Seterusnya kita masuk pada materi. Kita ulangi langkah awal pada saat pemberian tujuan pembelajaran.
Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat tulisan sepak bola menjadi bergerak dengan cara klik kanan pada sepak bola, terus kita pilih convert to symbol, terus karena kita sudah menjadi movie clip maka kita oke. Seterusnya klik 2 kali pada sepak bola, kita masuk pada frame 15 di kanan, terus insert ke frame. Begitu juga pada frame 30. Nah, seperti ini. Seterusnya kita kembali. Nah, seterusnya kita masuk pada tujuan pembelajaran, di mana pada tujuan pembelajaran ini kita klik kanan, masuk convert to symbol, terus di sini kita pilih button, terus oke. Terus klik kanan lagi, klik 2 kali, kita klik kanan pada up, begitu juga pada over dan juga down. Seterusnya kita kembali pada over, kita atur ukuran pada tujuan pembelajaran dengan cara klik transform. Kita perkecil sedikit supaya nanti tombol tujuan pembelajarannya bisa bergerak. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali. Begitu juga dalam pembuatan materi pelajaran, soal latihan, profil pengembangan. Kita ulangi seperti yang kita lakukan pada tombol tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu untuk mengetahui apakah pembuatan buttonnya berhasil, kita tinggal klik Ctrl Enter. Oke. Ya. Oke, kira-kira seperti ini. Seterusnya kita kembali lagi pada tujuan pembelajaran, di mana kita klik kanan, kita pilih action, seterusnya kita pilih on, baru go to, kita pilih go to and stop, terus kita pilih tujuan. Oke, terusnya begitu juga pada materi pelajaran, kita pilih action, terus on, baru go to, kita pilih go to and stop, terus kita pilih pada materi. Oke. Begitu juga pada soal latihan. Action, on, go to and stop, baru pada soal. Oke. Untuk mengetahui apakah ini berhasil, kita tinggal klik Ctrl plus Enter. Oke, kira-kira semuanya sudah berhasil. Sekianlah dari saya, akan diteruskan pembuatan scene pada tujuan oleh teman kami. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, setelah tadi pembuatan menu, sekarang masuk kita pada pembuatan tujuan. Langsung saja. Pada kali ini kita akan membuat 4 layar. Mari kita isi dengan cara menambah layar di sini. Mari kita isi layar pertama, yaitu
background. Kita klik enter. Background kedua, home, enter. Layar ketiga, tujuan pembelajaran, enter. Dan yang terakhir itu isi tujuan. Baik teman-teman, setelah kita sudah mengisi keempat dari layar tersebut, mari kita masuk pada layar pertama, yaitu background. Mari kita isi backgroundnya yang ada pada layar kanvas ini. Ini layar kanvasnya terlihat. Jadi, mari kita isi backgroundnya dengan cara klik file, masuk import to stack. Mari kita pilih backgroundnya. Nah teman-teman, untuk meratakan apanya, gambar backgroundnya di layar kanvasnya untuk lebih cepat kita paskan. Mari kita klik ini yang nah teman-teman, untuk backgroundnya pas di layar kanvas putihnya ini kita ganti menjadi 800 dan 600. Nah, langsung saja ini karena sudah kita ganti pada layar ke satu backgroundnya kita sudah pasang. Sekarang masuk kita pada layar yang kedua, yaitu home. Seperti yang tadi pada background, kita masuk di file, import to stack, kita pilih home. Terus untuk mengatur besar ukurannya kita klik free transform tool, kita posisikan sesuai yang kita inginkan. Terus kita ke menu file lagi, kita kasih tujuan pembelajaran. Kita lakukan hal yang seperti tadi pada background home, kita atur layarnya sesuai yang kita inginkan. Baik, tujuan pembelajarannya udah pas. Sekarang masuk kita pada isi daripada tujuan tersebut. Nah, jadi pada isi tujuan materi kami pada kali ini, jadi kami dari kelompok sudah menyiapkannya hasil dari PowerPoint. Langsung saja kita beralih pada PowerPoint-nya. Nah, ini tujuannya. Langsung saja kita blok, Ctrl C. Lalu Ctrl F. Nah, teman-teman dapat melihat tulisan tujuan pembelajarannya ada di atas. Nah, untuk mengaturnya agar pas di tengah layer, pas di tengah kanvas, mari kita atur. Nah, begitulah hasilnya. Mari kita aktifkan home-nya. Untuk langkahnya, mari kita klik gambar home-nya, klik kanan, convert to symbol. Ini tidak perlu kita ganti lagi. Ini masuk di button, langsung saja kita oke kan. Terus kita klik 2 kali. Kita isi layarnya ada di atas ini. Insert keyframe. Terus yang satunya lagi klik kanan, kita insert keyframe.
Nah, setelah itu kita klik 2 kali, masuk pada action, kita aktifkan on, kita klik Bluetooth. Ini kita pindahkan jadi kutu install. Kita ganti menjadi menu. Baik teman-teman, saatnya kita coba apakah sudah berjalan dengan baik dengan cara Ctrl Enter langsung. Oke, loading. Kita klik apanya, tujuan pembelajaran. Kita klik ini tujuan pembelajarannya. Terus kita klik apanya, button home-nya. Oke, sudah teman-teman. Sekian dari tutorial dari pembuatan tujuan pembelajaran kami itu sepak bola. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah selesai pembuatan menu, sekarang kita masuk pada pembuatan materi pembelajaran. Yang dimana pertama dulu kita beralih pada skene materi ini ya. Kemudian kita menambahkan layer. Layernya kita buat 5. Oke. Pada layer pertama kita menuliskan background. Kemudian pada layer yang kedua kita menuliskan home. Kemudian pada layer yang ketiga kita menuliskan materi. Kemudian pada layer keempat kita mengetik isi materi, dan yang terakhir ini kita ketik maju mundur. Kemudian kita klik background, ditambahkan backgroundnya. Sepertinya background dengan kanvas sudah menyatu dan sesuai. Kemudian kita masuk pada layer home, yang dimana pada layer home kita menempatkan button ya. Seperti biasa tadi, kami menambahkan button yang sudah dibuat. Kita taruh di bagian kiri atas. Kemudian karena udah di tempatnya, kita masuk pada materinya kita ambil pada PPT ya, yang sudah kita ketik. Ini yang sudah kami ketik materinya ini, jadi kita copy saja, terus kita kasih di background tersebut, kita sesuaikan. Sekarang kita masuk pada materinya yang sudah kita buat. Ini dia. Sepertinya udah sesuai. Selanjutnya kita masuk pada maju mundur. Kita tambah buttonnya lagi. Ini ya. Terus kita taruh di bagian kanan bawah. Oke, karena kita sudah menaruh semuanya di background tersebut, kita mengaktifkan bagaimana caranya untuk materi berikutnya, dengan cara kita convert klik kanan, convert to simbol, kita pastikan button ini sudah aktif, terus kita oke kan. Setelah itu kita klik 2 kali, klik kanan, insert keyframe,
Untuk lagi insert keyframe. Ini kita memperbesarkannya sedikit. Oke. Kita kembali. Kemudian pada bagian home, kita juga memberikannya seperti tadi, convert to symbol. Karena sudah selesai, kita okekan. Terus kita klik kiri 2 kali. Kita kembali. Selanjutnya kita lanjut ke action ya. Kita tekan, terus kita go to, kita aktifkan go to and stop, dan kita tukar scannernya menjadi menu. Kemudian kita kembali, kita on-kan free controlnya, terus kita go to dan aktifkan go to and stop-nya. Terus kita ganti tipe frame-nya menjadi next frame. Kemudian kita kembali. Baik teman-teman, setelah pembuatan ini semua, kita lanjut pada frame kedua. Blok frame kedua ini, terus kita klik kanan, insert keyframe, dan menghapus ini semua yang sudah kita taruh tadi. Terus kita masuk pada isi materi, kita taruh materi yang sudah kita buat lagi. Cara kita copy saja, terus kita tempelkan pada tanpanya, terus kita sesuaikan. Oke, terus kita tambah pada maju mundur, kita tambah patternnya, terus kita sesuaikan, taruh di bagian ini, terus kita aktifkan. Terus kita klik kanan, masuk ke action, dan kita pada mobil flip kita on kan. Terus pada go to kita aktifkan go to and stop, dan pada tipnya kita kasih reverse frame. Oke, ini kita coba. Ya, pada materi pembelajaran. Oke, dan ternyata berhasil teman-temannya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Oke teman-teman, saya lanjutkan setelah pembuatan menu tadi oleh teman kami dan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Saat ini kita akan isi soal latihan. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka scene, masuk ke scene soal. Di scene soal teman-teman, kita tambahkan beberapa layer untuk kita gunakan nantinya. Di layer pertama teman-teman, kita isi background. Layer kedua, home. Layer ketiga, latihan soal. Layer keempat, petunjuk. Dan satu lagi mulai nanti. Satu layer. Semua nanti 5 layer. Oke teman-teman. Sekarang kita masuk pada background. Layer background. Di sini kami telah menyiapkan background teman-teman. Oke teman-teman. Di sini kita langsung saja atur background juga dari 800 sesuai tadi ukuran kertas yang kita buat atau kanvas tadi 600. Oke teman-teman, masuk ke layar home.
Home juga kami telah siapkan teman-teman dari kelompok. Ini kita atur aja home-nya. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan kembali ya. Oke, setelah home kita masuk ke latihan soal atau judulnya. Juga teman-teman kami telah menyiapkan saja button-buttonnya biar cepat. Kalau melalui Macromedia juga bisa dibuat di situ teman-teman buttonnya. Tapi di sini untuk lebih cepat kami membuat melalui PowerPoint ya. Oke teman-teman. Setelah home dan latihan sudah ada, sekarang kita masuk ke petunjuk soal. Di petunjuk soal ini teman-teman kami telah menyiapkan petunjuknya. Ini dia petunjuk soal. Taruh saja dan kita ini teman-teman bisa kita atur. Ini dia biar kelihatan masuk, biar tempatnya berada di dalam home. Nah, ini. Saya kecilkan. Oke teman-teman. Dan pastikan petunjuk ini bisa dibaca ya. Oke, masuk ke mulai. Button mulai juga sudah kami siapkan. Oke, kecilkan. Pastikan dia berada di tengah ya. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke frame kedua. Kita blok saja sampai ke bawah ya. Di kanan bisa insert keyframe. Otomatis semua dari frame ke satu masuk ke frame kedua. Ini di frame kedua ini teman-teman hapus saja petunjuk soal ya. Kemudian home juga dihapus. Tersisa soal latihan dan mulai. Di frame ke satu tadi teman-teman kita aktifkan saja buttonnya. Ini convert to symbol, aktifkan. Pastikan dia berada di button. Oke. Ini sudah frame transfer, sudah checklist. Makanya kita klik 2 kali, insert keyframe. Biar nantinya ketika diklik, home-nya akan terlihat besar. Ini ya. Nah, klik bebas. Oke, balik. Kemudian juga mulai. Oke. Untuk mengaktifkan ini teman-teman, tekan action, masuk action. Ini on, bisa juga melalui sini ya. Ini masuk ke movie, klik control, masuk ke on. Bisa juga melalui sini aja ya. Dan tekan foto, contoh stop, masuk ke sini. Ini scan-nya balik ke menu nanti kalau ditekan. Ini frame 6. Ini tetap ya. Nah, kalau ini juga action, aktifkan, on, foto. Ini diatur ya, masuk ke next frame. Ininya scan-nya enggak diatur lagi. Balik. Masuk kita ke frame kedua tadi. Di sini kita tambahkan nama peserta didik teman-teman. Buat tempatnya. Nah, kita atur hurufnya, kita kasih 36. Nama ditulis teman-teman, nama peserta didik. Nama peserta. Kemudian
kita tambahkan button di sini teman-teman untuk nanti tempat peserta dirinya. Ini dari file ini isian nama. Coba lagi masuk ke apa ini, create suatu besar. Pastikan nama dari peserta nanti akan muat di dalam sini. Oke teman-teman, sekarang masukkan lagi tulisan atau tekstur sini di dalam apa ini, button ini. Nah, oke, kalau bawa dia di dalam tengah button ini. Kemudian teman-teman pastikan ini tadi teksturnya ini berada di tengah, dan kemudian balik ulangnya. Oke. Nah, ini ubah ke input text. Kemudian var-nya sesuai dari nama peserta tadi, tulisnya teman-teman ini begini, nama peserta didik, ini ya, nama peserta didik. Oke, setelah itu teman-teman balik ya. Nah, ini tidak perlu diaktifkan lagi teman-teman karena sebelumnya sudah diaktifkan. Terus sekarang teman-teman kita masuk ke frame ketiga. Di sini kita akan masukkan soal ya teman-teman. Kita hapus mulai. Button isi nama juga dihapus sama ini. Di sini teman-teman kita beri pertanyaan yang sesuai dengan isi materi tadi teman-teman. Di sini saya ketik secara manual saja. Berapa pemain dalam satu tim sepak bola? Teman-teman atur di sini teksnya biar berada di samping kiri. Ini soal nomor 1 ya teman-teman. Setelah soalnya selesai teman-teman berikan opsi jawaban atau pilihan ganda, yaitu A, B, C sampai D. Ini saya sudah siapkan teman-teman. Teman-teman di sini atur ya teman-teman, berapa besar mau teman-teman opsinya. Setelah itu teman-teman berikan jawaban atau jawaban dari yang sesuai dari soalnya teman-teman. Berikan perbedaan ini tempat teksnya. Ini kita kasih 11 pemain. Kemudian di sini juga teman-teman kita berikan 10 pemain. Kita kasih di sini 8 pemain. Dan di sini kita berikan 12 pemain. Setelah itu teman-teman atur biar sesuai berada di depan opsinya. Teman-teman cuma itu saja. Setelah itu teman-teman aktifkan button opsi ini A sampai D ini dengan cara yang sama tadi ya. Ini oke. Lakukan yang sama ya teman-teman, sama yang B sama C dan D.
Setelah itu teman-teman kita on kan opsinya dengan play action, on, foto, ini go to unstop, ini diubah ke next frame, ini tipenya. Begitu juga dengan B dan C dan D, teman. Kemudian teman-teman, karena A adalah opsi jawaban yang benar, teman-teman nggak pilih lagi action. Di sini bawa kertasnya bawa di atas dengan klik flip assist. Ini teman-teman enter, kemudian ketik benar plus 2 kali sama dan titik koma. Kemudian juga itu saja teman-teman soal nomor 1, dan itu juga dengan soal berikutnya bisa dilakukan dengan hal yang sama ya teman-teman, sesuai dengan di soal nomor 1 ini. Nah, oke teman-teman, setelah selesai membuat soal, di sini saya cuma mau berikan 2 soal saja. Seterusnya kita masuk ke frame kelima dengan skor. Nah, di skor ini teman-teman kita hapus semua opsi ini. Oke teman-teman, setelah itu kita masuk ke home. Kita kasih home lagi kembali di sini. Kita atur kebesaran home-nya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita masuk ke nama peserta diri di sini teman-teman. Kita kasih text tool di sini. Kita ketik. Kemudian teman-teman kita tambahkan button isian nama. Setelah itu teman-teman kita kasih teks lagi di sini. Kita balik ke bawah. Ini dulu diubah ke dynamic text. Kemudian diketik nama peserta didik. Kemudian balik teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita beri skor atau tempat skor di sini, tulisan skor. Itu lagi teman-teman, skor. Kemudian kita kasih button skor. Saya pakai di sini isian nama saja. Pakai isian nama. Oke teman-teman, kemudian di dalam sini kita kasih teks tuh. Teman-teman kita kasih di sini, kita ubah ini sudah di dynamic text dan kita ketik skor. Oke teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman kita aktifkan ini button ini dulu. Kita kasih bawah ini dulu teman-teman. Kita on, foto on stop. Ininya diubah ke menu. Setelah itu teman-teman, setelah selesai skor semua, di sini di frame 1 ini kita pilih action. Di sini kita bawa ke atas kertas ini teman-teman, kertas itu kita pilih stop di sini. Kemudian teman-teman di frame ketiga
pilih action. Di sini teman-teman kita ketik apa benar sama dengan di koma ya teman-teman. Kemudian di frame score pilih action lagi teman-teman. Di sini teman-teman ke score sama dengan benar. Ini pakai bintang teman-teman di sini. Kita tulis, kita ketik dalam kurung 50 per soal. 100 per soal, kita saja kasih 100 per soal. Berdua karena 2 soalnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah selesai kita coba saja apakah berhasil atau tidak. Loading, latihan, mulai, kita ketik nama endak. Mulai. Ini coba yang benar teman-temannya. Yang benar. Yes, 100 teman-teman. Berhasil teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Apakah kalau kita pilih opsi jawaban lain apakah benar atau tidak? Apakah berhasil atau tidak? Kita coba teman-teman. Latihan. Mulai. Tenda. Kita coba pilih 8 dan kita pilih opsi nomor 2. So nomor 2 benar, itu bagian C. Ya, ini ya teman-teman, ternyata berhasil. Nah, oke teman-teman, itu saja pembuatan atau tutorial pembuatan soal latihan. Kemudian saya teruskan di bagian profil pengembang. Oke, pertama kita kasih layer. Kemudian teman-teman kita isi ini semua. Nah, setelah itu teman-teman baru kita kasih profil. Nah, teman-teman setelah sesuai, kita beri nama ya profil. Nah, setelah cukup pas teman-teman ubah home sama profilnya jadi buttonnya biar nanti kalau dipencet kelihatan besar. Dan terus kita klik nanti action di sini untuk balik ke menu.
Nah, itulah cara pembuatan profil teman-teman. Langsung saja kita coba. Berhasil tadi teman-teman. Kemudian ini di profil. Nah, ini teman-teman. Nah, kira-kira sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah selesai profil pengembang, sekarang kita tes semua apakah berhasil atau tidak. Loading sudah berhasil teman-teman. Tujuan pembelajaran sudah berhasil. Materi pembelajaran sudah berhasil. Soal latihan teman-teman sudah berhasil tadi. Berhasil teman-teman. Kemudian profil pengembang. Ini. Oke. Kemudian teman-teman seterusnya kita ubah menjadi aplikasi pembelajaran dengan cara klik file, publish setting, kemudian teman-teman pilih plus. Ini teman-teman ya ubah namanya menjadi media pembelajaran. Terus tempatnya kita kasih di Promedia. Nah, setelah itu teman-teman kita publish. Kita cek apakah sudah berhasil atau belum teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata sudah berhasil. Kita besar di pembelajaran. Nah, balik home, mulai. Nah, teman-teman, kira-kira itu saja cara atau tutorial pembuatan media pembelajaran dari aplikasi Makromedia Flash 8. Teman-teman, itu saja. Sekian dan terima kasih. Subscribe to my channel.